Nah, mungkin langsung saya akan demokan saja untuk create course-nya. Oke. Nah, untuk create course di sini kita masuk ke manage course. Oke, kita harus login sebagai mentor ya. Kita pilih yang mentor. Nah, setelah login mentor, tinggal diklik di sini manage course. Nah, setelah klik manage course, di sini kita tinggal klik nih. Di sini ada tombol create course. Kita tinggal klik create course. Nah, di sini akan ada beberapa isian. Nah, isian yang pertama, di sini kita akan misalkan course dengan mixed reality. Jadi biasanya VRR disebut mixed reality. Nah, ini course uji coba dengan konten mixed reality. Oke, nah di sini ada pilihan course levelnya. Nah, mentornya bisa menentukan ini kira-kira level seberapa sih course-nya gitu. Di sini saya akan masukkan level 1 aja. Di sini sebenarnya untuk levelnya tinggal kesepakatan aja pendefinisiannya di perusahaan seperti apa gitu ya. Nah, di sini kompetensinya ini hard kompetensi. Contohnya, terus tag kategorinya misalkan di sini saya masukkan quality control. Ini tagnya terserah, misalkan quality control juga. Nah, ini covernya bisa dimasukkan atau nanti pakai default. Saya akan pakai default aja, nanti seperti ini yang pakai defaultnya. Saya akan pakai default aja. Nah, di sini bisa dimasukkan standar-standar kompetensinya gitu ya. Tapi sebelumnya ini standar kompetensi sudah harus ditentukan sebelumnya. Nah, ini karena tujuan saya ini mendemokan create course-nya, ini saya langsung aja cek misalkan teknologi, ditujukan untuk job title misalkan komisaris dengan standar kompetensi, core kompetensi. Oke, nah ini ada pilihan non mandatory sama mandatory. Nah, bedanya apa? Kalau di non mandatory ini tidak langsung terassign ke mentinya. Sedangkan untuk yang mandatory itu nanti akan secara otomatis terassign oleh mentinya tergantung sama yang dipilih oleh si mentor. Jadi bisa ditentukan. Nah, seperti apa? Nah, ini nanti kalau tak klik yes, dia akan masuk ke sini course area. Nah, di sini akan ditentukan bagaimana kita menentukan assign karyawannya. Apakah lewat sesuai departemennya, kita tentukan departemennya, atau kita tentukan per masing-masing employee-nya gitu. Di sini saya akan coba untuk mandatory di beberapa karyawan. Contoh, saya akan masukkan contoh ini Muhammad Rusidi. Nah, ini saya masukkan nama saya juga biar nanti saya juga bisa saya demokan terkait ini tuh si course-nya siapa sih yang ngerjakan gitu ya. Coba saya akan tambahkan lagi lista agam contoh, terus sama ini juga bisa di-set seperti ini. Coba sama ini sama Mas Ahmad itu. Oke, kalau sudah ini tinggal kita klik add. Nah, ini kan tadi 4 orang nih. Nah, ini ada 4 orang yang sudah terassign gitu. Nah, kalau sudah kita tinggal klik create. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah tercreate dia akan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini pertama tercreate akan masuk ke draft dulu. Kenapa masuk ke draft dulu? Karena dia belum ada kontennya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita perlu klik di situ tadi. Kemudian kita isi kontennya. Kontennya yang pertama kita masukkan chapter. Chapter yang pertama mungkin kita gampang aja kita isi chapter 1 gitu ya. Kita akan coba pakai chapter ini, bisa banyak chapter. Bisa ditambahkan berkali-kali tergantung sama kebutuhan. Nah, konsepnya course kita di sini adalah satu course gitu ya, dia bisa punya banyak chapter, jadi bisa kita tambahkan chapter yang sebanyak apapun tergantung kebutuhan. Misalkan gini. Nah, atau di sini sebenarnya namanya juga bisa bebas, ini bisa dulu. Nah, misalkan chapter 2 itu namanya misalkan dasar membuat
aplikasi misalkan kita create. Nah seperti ini. Nah karena saya nanti akan pakai satu chapter, ini akan saya delete aja. Nah terus kemudian dalam satu chapter ini kita bisa menambahkan materi sebanyak-banyaknya, tergantung kebutuhan tentunya ya. Contoh saya akan mendemokan untuk dibuat, kita akan coba masukkan AR. Di sini saya akan pakai skenario namanya rotary dryer. Terus kita isi deskripsinya. Rotary dryer. Bentar, saya cek dulu. Rotary dryer. Bisa di search seperti ini. Nah, rotary dryer pengendalian oleh 3D. Saya akan pakai yang ini. Nah, kalau sudah dipilih tinggal masukkan create. Nah, selain VR, kita juga bisa masukin yang lain nih. Contoh di sini ada PDF, ada video, ada PPT, ada 360, assignment dan lain-lain. Oke, saya coba akan masukkan PDF. Nah, ini bisa diupload. Saya akan pakai PDF terkait coaching, nanti coaching kita simpan. Oke. Terus kita create. Nah, jika sudah, kita perlu memasukkan minimal dalam satu course itu harus ada kuisnya, teman-teman. Sehingga di sini saya perlu masukkan kuis terlebih dahulu. Kita masukkan kuis. Nah, di sini bisa masukin adalah misalkan latihan. Ini kuis untuk latihan sebagai deskripsinya. Kemudian kita bisa tambahkan questionnya. Nah, di sini ada dua cara untuk menambahkannya. Bisa melalui question bank yang dimana sudah kita siapkan question bank yang terlebih dahulu di sini, atau kita bisa create kuis baru seperti ini. Pertanyaannya adalah misalkan nah, contoh seperti ini, contoh pertanyaan aja. Dan next. Nah, pertanyaannya di sini adalah pasti pilihan ganda. Jadi kita tentukan sudah tapi lupa, misalkan sudah, belum pernah tahu, belum pernah dengar VR sama sekali, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita perlu tentukan jawaban benarnya. Misalkan jawaban benarnya adalah sudah. Nah, mungkin secara umum pertanyaannya harusnya pertanyaan ini secara logika nggak ada seperti ini ya, karena ini tergantung orangnya. Tapi ini kita coba untuk create question yang pilihan ganda. Kita create. Nah, atau kita bisa tambahkan lagi questionnya. Nah, mungkin kita contohkan juga dengan question bank. Nah, contoh kita pakai yang ini punyanya, jadi ini sudah di-create oleh Pak Mas Ahmad Rasidi. Nah, kita add quiz. Nah, akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk create quiz kita perlu menentukan, nah ini apakah kita mau randomized order. Jadi ini nanti kalau menti yang mengerjakan kuisnya dia akan dapat urutan yang berbeda gitu ya. Nah, contoh kita klik yes. Terus di sini kita tentukan poinnya. Nah, poinnya itu bisa kita setting. Pertama, kita hanya perlu melakukan setting totalnya saja, atau kita bisa set poinnya sama untuk semua question. Jadi misalkan kita isi 10, berarti masing-masing 10, jadi totalnya sudah 20. Seperti itu. Kalau kita set ini,
misalkan ini 100, berarti ini kita akan otomatis oleh sistem dianggap 50 sama 50 seperti itu. Nah, atau bisa juga kita set per questionnya, misalkan mungkin ada bobotnya masing-masing gitu ya, karena ini berarti pertanyaan ini kita bobot misalkan 10, yang ini misalkan kita bobot 50 misalkan. Nah, kemudian untuk lulus dia harus minimal menyelesaikan misalkan 50 poin. Jadi contoh seperti itu. Nah, ini juga bisa ditentukan timernya, by question atau by quiz. Nah, kalau by question nanti timernya akan menghitung per persatuan quiz. Kalau persatuan question, kalau by quiz dia akan menghitung secara keseluruhan kuisnya. Seperti itu. Nah, ini langsung kita create aja. Oke. Nah, setelah kita kemudian kita bisa publish. Nah, setelah gini ya, kita bisa lakukan publish. Nah, di proses publish ini nanti perlu diverifikasi oleh manajer gitu ya. Nah, karena tadi saya juga sebagai manajer, saya akan pilih nama saya sebagai manajer, jadi nanti biar cepat untuk demonya saya bisa langsung verifikasi gitu ya. Oke, langsung kita publish. Baik, nah ini statusnya adalah sedang menunggu dipublish. Nah, sekarang kita coba saya pindah ke role manager. Nah, di role manager ini sebenarnya role manager ini kurang lebih akan bisa mengatur karena akun ini adalah tergantung sama company gitu ya. Nanti dia bisa mengatur company-nya masing-masing gitu. Nah, kita tinggal masuk course verification. Kemudian kita, nah ini tadi course dengan mixed reality, kita klik. Nah, kemudian bisa kita tekan verify untuk verifikasi. Nah, tinggal kita publish. Kita tunggu publishnya. Nah, ini dia prosesnya akan nge-assign yang tadi kita pilih gitu ya. Nah, sudah terpublish, maka di sini saya bisa melihat sebagai mentee. Tadi kan saya juga nge-assign course-nya mentee. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, di sini bisa kita klik open course. Nah, sudah masuk sesuai dengan ini. Nah, oke. Saya akan tunjukkan kalau misalkan di mentor itu juga bisa get schedule. Jadi dia bisa melakukan penjadwalan terkait LMS-nya seperti itu. Nah, ini contoh semisal kita bikin jadwal untuk divisi teknologi, departemen teknologi. Nah, kita select on aja semuanya. Kemudian kita select on juga semuanya. Kita add. Nah, terus kita next. Eventnya apa? Misalkan akan ada training terkait LMS. Training penggunaan LMS. Kategorinya meeting. Schedule training. Training type webinar. Select organizernya internal. Select course. Course ini. Terus select date-nya misalkan hari ini. Ini all day. Ya, kita create. Nah, ya sudah berhasil tercreate seperti ini. Nah, karena all day dia semua yang ditampilkan di sini gitu ya. Oke,